Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa, Budi Ismail yang anak sulung Mulyono ya, konsisten di kandang termo. Dan semua orang sekarang membicarakan tentang ijazah yang tidak bisa dibuktikan bahwa dia lulusan S2 dan S3 di Yamaguchi Jepang. Siapa lagi kalau bukan Rismon Sianipar. Dan saya akan mengulasnya ini dengan orang yang pertama kali pernah mengangkat soal ini ya di sebuah program kayak bersuara ya di TV sebelah ya, dengan Dr. Farhad Abbas SHMA. Terima kasih Bang Farhad sudah hadir. Nah, ternyata benar nih Pak Farhad. Ya. Lontaran awal Pak Farhad pada saat di program itu ternyata kemudian diangkat oleh teman-teman dan ditelusuri, ternyata betul. Tidak saja soal dugaan dia membuat surat kematian, kan itu gila, tetapi juga ternyata dia tidak menyelesaikan. Jadi akar dari dia membuat surat kematian itu ya kan, karena dia harus mengembalikan uang beasiswanya karena dia kan nggak lulus, nggak menyelesaikan S2-nya, nggak menyelesaikan. Halo, selamat malam, kembali lagi dengan saya Zoro Zoni Rombe. Apa kabar tuh kawan-kawan? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya mengulas mengenai 3 serangkai teroris terkhusus buat Mr. Rismon. Mr. Rismon ini unik. Akhir-akhir ini dia mungkin banyak kena sialnya, banyak kena karma, mencari-cari kesalahan orang, mengkritik seseorang, akhirnya dia dicari-cari, dikritik balik, diobok-obok. Apakah dia benar lulusan luar negeri S2 S3-nya atau zong. Tetapi sudah banyak berita-berita, sudah banyak kabar-kabari bahwa memang dia pernah kuliah di luar negeri tapi tidak selesai. Oleh karena itu, jangan berkoar-koar. Apa yang Bung Rismon tabur itulah yang akan dia tuai. Jadi kali ini saya mau mengatakan bahwa kena apesnya lah dia. Selama ini kalau diperhatikan, sepertinya dia tidak pernah berbuat salah, sepertinya dia sempurna, suci. Makanya dia mati-matian mengatakan, mengkorek mengkritisi dengan dalil jalur penelitian ijazah dari Pak Jokowi, mantan presiden ke-7 RI. Dia obok-obok dengan percaya diri. Kali ini dirinya sendiri yang tidak lepas dari ijazah palsu, mengaku pakar, mengaku lulusan luar negeri, akhirnya semua terbongkar. Itulah karma. Jadi Bung Rismon, itulah kehidupan. Tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Tidak ada yang diketahui tidak diketahui oleh Tuhan apa yang kita perbuat. Mau itu kita penipu, pembohong, yang benar, yang tulus, semua tahu. Siapa yang berpikiran jahat pada orang lain pasti akan suatu saat akan terkena karmanya. S3-nya, kalau nggak salah katanya dari penelusuran Bill of Sale itu dia harus mengembalikan 500 juta. Ya kan, itulah yang dia terima dari pemerintah Jepang untuk dia menyelesaikan S2 dan S3. Nah, karena dia gagal, dia harus mengembalikan. Nah,
Jadi ternyata surat kematian itu adalah taktik dia untuk tidak lagi dikejar oleh pemerintah Jepang untuk mengembalikan itu. Nah, ternyata itu betul, Pak. Nah, sekarang anggota tim relawan Pak Jokowi sudah melaporkan dugaan ijazah palsu Farhad itu. Kalau bahasanya Andi Aswan, Pak, ini Rismon ini benar-benar jenis manusia maling teriak maling. Nah, bagaimana kita bisa membuat ini benar-benar segera ditindaklanjuti oleh Polda Metro, Pak? Karena sampai sekarang sudah berseminggu laporan Bang Bil itu belum ada pemanggilan dari Polda Metro ke pelapor, Pak Farhad. Ya, ini memang sangat menarik gitu ya. Saya nggak menyangka hanya kalimat sebentar aja yang mungkin orang menganggap itu berita gosip, tapi ternyata sudah buat satu laporan. Iya. Artinya mereka pernah mensomasi. Gitu. Kalau Rismon yang memiliki sarjana seperti dia menuduhkan Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga mana ijazahnya gitu. Ya, di sini bisa terlihat bahwa orang yang merasa pintar, merasa ahli, ternyata tidak memiliki pendidikan legal yang memadai gitu. Sehingga dugaan atau kecurigaan atau kecurangan yang ditindaklanjuti dari laporan itu sekarang sedang bergulir gitu. Tinggal bagaimana Rismon membuktikan bahwa ijazahnya bukan palsu, dia tidak pernah menulis surat kematian kepada profesornya, kemudian bukan dia penjahat yang ingin menghindari kewajiban untuk mengganti uang tersebut. Nah, kalau ini terbukti, maka akan terancam di atas 6 tahun penjara. Wah, double. Jadi, saya sangat senang sekali apresiasi terhadap teman-teman yang tanggap dan melakukan suatu investigasi, kemudian membuat sebuah laporan gitu. Nah, di sini agar masyarakat mengetahui bahwa orang-orang yang selama ini berteriak yang menjelek-jelekan 3 polisi, mulai Pak Tito, menjelekan Pak siapa lagi tuh? Pak Tito, bahkan Kapolri sendiri, Pak, Iya. ya kan, Krisnamurti segala, ya kan. Semua ya itu hina-hinaan yang dilakukan oleh. Begini ya, saya kan juga alum doktor dari Pajajaran. Secara tingkat level doktor itu dulu tuh memang saya agak keras tuh, masih S1 S2 itu. Tadi ditanyakan katanya terancam dokter saya gagal karena saya ribut waktu itu dengan Anton Medan. Akhirnya dalam pidato setelah kelulusan saya mengatakan ya saya sedikit berjanji akan merubah satu karakter yang dimana mungkin lebih baik memuliakan manusia. Apalagi kalau kita benar tidak harus menghina orang kecil atau orang salah, tapi memanusiakan manusia adalah juga manusia yang sebenarnya. Di situ filsafat atau filosofi dari seorang dokter yang harus bijaksana dan punya cinta kasih dan logis dalam bidang keilmuan gitu. Jadi ya dalam perenungan-perenungan itu saya melihat kok kalau memang bikin dalam bentuk tulisan, kalau dia ini bukan menulis untuk mencari penghasilan, menulis untuk mempermalukan orang, kemudian melakukan satu perlawanan dan mengajak orang menghasut tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa takut. Iya. Tapi setelah karakter dari Mr. Rismon, ya ternyata dirinya sendiri yang banyak kekurangan, kekurangan. Oleh karena itu kita meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera gitu Pak. Karena ini menyangkut ijazah. Tidak mungkin orang ini bila berani membuat satu laporan polisi, kalau tidak ada klarifikasi ataupun somasi yang dijawab oleh Rismon CS. Nah, dan lagian saya dapat informasi hampir seluruh pelapor atau pelaku-pelaku kejahatan terhadap Pak Jokowi ini dipetahkan, dicari asal usulnya, apakah dia ada golongan tertentu membenci pemerintah dengan sejarah segala macam, termasuk baik latar belakang pendidikan, bahkan semua terekam kisah cinta dan lain sebagainya. Ini karena dia kan memang menjadi public figure yang bukan negatif tapi menegatifkan orang, itu lebih buruk daripada negatif. Itu menurut saya sangat buruk dan sangat tidak baik lagi. Apalagi kayak Roy Suryo juga adalah mantan residivis, dia pernah dipenjara dalam hal yang sama. Betul. Gitu. Nah, kemudian mereka ini hanya sekelompok orang-orang itu. Kemudian saya dapat informasi mereka masuk di partai yang sama. Mereka membentuk sebuah partai itu. Wow, ini informasi baru lagi. Jadi jadi ternyata mereka sudah punya partai baru ya Pak ya? Kawanan atau gerombolan ini? Iya, saya mendapat informasi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang pertama kita curiga dia adalah bagian dari misalnya orang di belakang Partai Demokrat. Nah ternyata bukan, mereka adalah orang yang tidak diterima mungkin di TP Demokrat, benar dicopot, benar dipecat.
Ada bagian dari partai PDIP, tidak juga. Ternyata mulai dari Refli Harun, Roy Suryo, Rismon, Tipa, mereka di partai yang bersama, Partai Indonesia apa ya, Merdeka ya katanya. Saya dapat informasi. Itu ada Pak Ugrosono. Jadi semua yang negatif terhadap Pak Jokowi bersatu di situ. Nah, Partai Sakit Hati Jokowi sebenarnya namanya. Iya. Tapi hebat juga Pak. Maksud saya hebat itu begini. Ini kan sesuatu yang anomali. Di mana-mana orang bikin partai, deklarasi, ya pasti ingin segera diketahui oleh publik karena dia harus diketahui publik kemudian mendapat dukungan atau simpatisan, ya kan, untuk orang bergabung. Nah, kalau benar gerombolan penjahat ini, saya berani mengatakan itu udah gerombolan penjahat, Pak. Minimal penjahat kemanusiaan karena menghina orang itu kan penjahat kemanusiaan. Nah, kenapa mereka tidak mempublisnya? Melakukan press conference misalnya, ya kan, atau bikin manifesto politik misalnya. Ini kan kalau gak dapat informasi dari Pak Farhad, mungkin penonton Ruang Konsensus dan para termul dimanapun berada nggak tahu bahwa mereka ternyata sudah bikin partai Indonesia apa tadi gitu. Saya akan coba cari tahu nih Pak. Kita akan investigasi juga ini. Partai gerombolan kali ya. Mereka ini mengaku ya, ada mantan menteri, ada mantan lah gitu, mantan narapidana juga komisaris, ada, mantan yang ngaku meninggal dunia juga ada. Jadi yang jelas gini, saya menyampaikan apresiasi terhadap Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sepanjang karir saya sebagai pengacara memang sangat hati-hati dalam menangani satu pembuktian perkara pidana. Pengungkapan dia itu tidak hanya perkara-perkara yang gampang seperti yang rumit pun bisa diungkap, mulai dari pembongkaran atau pengungkapan narkoba yang tingkat besar, tingkat dunia sampai tontonan, kemudian tingkat pengungkapan mulai kasus kematian, pembunuhan yang luar biasa ya, kayak di Romangun dulu yang satu keluarga dibunuh itu, kemudian masih banyak lagi lah kira-kira kasus-kasus penculikan, pengungkapan, belum lagi kasus-kasus yang menjadi atensi gitu, termasuk kasus-kasus yang menarik perhatian ya, sehingga melahirkan banyaknya polisi-polisi hebat, pemimpin Polri dari Polda Metro Jaya. Nah di sini saya tidak pernah meragukan gitu. Artinya kalau memang perkara ini tidak kuat, dari dulu sudah dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Tapi karena Polda Metro Jaya, khususnya Pak Dirkrim Pak Iman Imanuddin yang saat ini dengan cerdas bisa menggali bukti, kemudian menggali saksi-saksi, kemudian mengirim berkas ini ke kejaksaan walaupun sempat P19, dan saya yakin Polda akan segera memenuhi kekurangan-kekurangan baik saksi maupun pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh saksi-saksi sebelumnya. Ya, saya berharap mereka melakukan satu tindakan tegas, tindakan yang bisa membuat mereka jerah, yaitu penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Karena seharusnya kita khawatirkan ada orang-orang penahanan, itu ada penangkapan. Yang awalnya memang bukti-bukti secukup tidak akan menghilangkan barang bukti, tapi mereka jadi tidak menambah masalah di atas masalah. Bisa mengulangi perbuatan, boleh dikatakan sebagai perbuatan berlanjut gitu. Nah, perbuatan berlanjut inilah yang membuat saya lihat kalau tanpa penahanan proses ini ya tidak mungkin harus kita ulang-ulangi lagi. Misalnya laporan sekarang pasal sekian, laporan berikutnya, padahal yang dijelekan itu hanya ijazah palsu. Termasuk yang orang yang diberi abolisi mau amnesti masih mengulang-ulangi juga, padahal mereka sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Nah, memang Pak Jokowi orangnya kan slow, artinya santai gitu. Bukan berarti dia tidak memiliki jasa, tapi dia menanggapi hal ini seperti biasa. Tapi karena sudah terlalu panjang, mulai dari ijazah SMA dipersoalkan, bahkan beliau sudah jadi presiden 10 tahun loh, jadi gubernur hampir 5 tahun, jadi wali kota hampir 80 tahun. Apalagi ada apa dengan orang ini gitu? Apa yang mereka tidak lihat atau gagal? Apakah ada penyesatan di bidang hukum atau keadilan yang direkayasa Pak Jokowi selama ini? Kan tidak. Apa sehingga mereka begitu membenci, dan padahal Pak Jokowi saat ini sudah tidak memiliki kekuasaan oleh anaknya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kok ini orang ini dengan motivasi ekonomi ini kok nggak berhenti-berhenti, nggak tobat-tobat.
Oleh karena itu, saya sangat senang sekali tadi Mas, karena ternyata kelompok mereka ini tidak besar kecil. Hanya berita mereka besar-besarkan. Selalu membawa nama rakyat, membawa nama pendukung mereka tidak. Roy Suryo, Resmond tuh nggak ada temannya, nggak ada pendukungnya. Zong. Di masa Iya, karena sekarang kan masih melihat bahwa ijazah yang diperlihatkan itu ijazah yang di upload atau diposting oleh Sandi, yang itu mungkin tidak sama dengan ijazah yang aslinya Pak Jokowi. Itu aja yang mereka teliti, gitu, ya kan? Sehingga sekarang mungkin orang teropini terbentuk seperti itu, tapi tidak mungkin Polda menjadikan mereka tersangka apabila ijazah itu bukan asli. Apabila UGM tidak menyatakan bahwa itu adalah produk mereka. Tidak mungkin, ini simple sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu, tidak ada kata lain, kita minta supaya Dirkrim Polda Metro Jaya segera menangkap, menahan mereka. Nah, tadi kan Pak Fad memberikan apresiasi ya, dan saya sepakat dengan itu bahwa kerja keras Polda Metro Jaya secara spesifik menangani kasus pelaporan Pak Jokowi ini. Nah, satu hal tapi yang kita mendengar pekan terakhir ini betapa Refli Harun sebagai kuasa hukum mereka mengatakan bahwa justru Polda Metro Jaya itu tidak mengerti, tidak profesional, ya kan, berpihak dan seterusnya. Dan ini sebenarnya seolah-olah Refli Harun sebagai kuasa hukum, orang yang tidak mengerti hukum, kesannya seperti itu. Harusnya dia sebagai seorang lawyer kan bagaimana dia ya kan mencari dalil, saksi dan bukti, bukan kemudian ya seperti kemudian bertindak sebagai seorang pengamat dalam menilai ya perilaku penyidik Polda Metro Jaya. Kan aneh gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya masalah penahanan ya, saya sepakat tadi itu Pak. Harusnya dari kemarin-kemarin Polda Metro setidaknya menahan dari 3 orang, tahan 1 orang lah, ya kan? Misalnya tahanlah si Roy. Karena tadi Pak Farhad mengatakan ada alasan yang sangat masuk akal untuk pihak penyidik untuk melakukan penahanan. Apa misalnya? Perbuatan berlanjut itu Pak, ya kan? Iya. Artinya menambah tidak masalah di atas ada, masalah. mengulangi perbuatan yang unyam. sama. Nah itu gimana? Bahkan gini, sebenarnya di sini pihak Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrim Pak Imanuddin ya. Bapak ini harus terbuka Pak, anggota Bapak, bahwa Bapak itu dihina loh. Polda Metro Jaya penyidik itu dituduh oleh Refli Harun, katanya 99% loh Pak, bahwa Bapak mengganti ijazahnya Pak Jokowi itu. Itu kan jahat, itu kejahatan. Iya, gitu. iya. Itu kejahatan itu. Iya. Jadi kalau perlu jangan hanya Roy Suryo ya Pak, dengan pengacara sekalian ditangkap, ditahan. Karena itu fitnah. Gitu. Iya. Di Rakyat Bersuara ketika berdebat dengan saya, dia memastikan, kemudian saya tanyakan sekali lagi, dia katakan 99% sama dengan Roy Suryo. Berarti terang-terangan dia mengatakan Polda Metro Jaya merekayasa alat bukti, barang bukti yang menjadikan mereka tersangka. Wah. Sehingga ini merupakan kejahatan yang terstruktur. Ya, secara bersama-sama yang mereka lakukan gitu. Membuat opini, itu dilakukan oleh Refli Harun. Segala cara dia lakukan, upaya apapun dilakukan. Ke MK pun, itu kan tanpa mereka sadari mempermalukan diri mereka sendiri. Bagaimana sekarang orang yang mengaku ahli tata negara beracara tapi ditegur-tegur hakim. Diajarin cara membuat gugatan uji material konstitusi. Ya, mulai dari sampai cara ngomong pun diajarin. Itu kan kayak main-main gitu kan. Nah, sehingga saya melihat mereka ini semua mereka lakukan upaya, hanya pra-peradilan nggak mau. Saya tanya, kenapa kamu nggak pra-peradilan? Betul. Nggak mau, pasti kalah katanya gitu. Aneh. Bukan pasti kalah, memang harus kalah. Karena gampang kan. Ini menyangkut materi pokok perkara kan tetap pasti akan ditolak gitu. Karena Polda penyidikan melakukan sesuai dengan Scientific Crime Investigation. Mulai cara laboratorium, pembanding, kemudian ahli dan lain sebagainya. Saksi-saksi, bahkan sampai orang-orang yang memiliki saksi kesamaan ijazah pun bagaimana mau direkayasa sama Pak Jokowi kalau memang teman-temannya adalah yang kuliah bersama-sama, di wisuda secara bersama-sama.
ini memang kalau macam Roy Surya ini, Bapak pernah di penjara, dan apa kapan saya di penjara, dia nggak ngaku. Padahal ada gitu, kesalahan apa, woi gitu. Ya memang betul-betul dia membuat satu manuver di pikir kehidupan itu dicatat hanya melalui rekam jejak atau ingatan orang. Tapi ingat, dicatat tuh sama Tuhan. Tuhan tahu kalau kamu dulu pernah jahat. Tuhan tahu kalau dia itu pernah dipidana di penjara. Mungkin yang lain belum ada yang tahu, akhirnya jadi ketahuan. Gara-gara bukannya kamu introspeksi diri, memperbaiki diri, malah menjelek-jelekan, mengulang-ulang, itulah kira-kira. Jadi untuk dalam hal ini kembali ke topik pertama, Rismond adalah orang yang mengaku doktor tapi tidak doktor, mengaku katanya S2 tapi nggak tahu sekolahnya di mana, yang kemudian dibantah oleh pihak kampusnya di luar negeri dan pernah mengirim surat kematian untuk menghindari pembayaran ganti rugi karena tidak selesai kuliah tersebut. Nah disinilah kita tunggu apakah ahli kalian yang dia katakan menjelek-jelekan Pak Jokowi dan menjadi petinggi di negeri ini, khususnya penegak hukum Polri, apakah mereka memiliki satu legal standing dalam hal pendidikan sehingga jangan maling teriak maling, kan kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari materi pelaporan Bang Bill setelah melakukan penelusuran dan investigasi atas informasi. Jadi intinya begini, Roy Panci dan gerombolan itu pantas dan wajar kalau ditangkap, ditahan, dan pada saat persidangan, dan pantas dijatuhkan hukuman yang setimpal buat dia. Termasuk pengacaranya itu Refli Harun yang mengaku terpelajar, yang mengaku seorang pakar, tetapi kelakuannya seperti penjahat, pembuat onar, pembuat berita bohong, selalu menjelek-jelekkan orang, selalu berpikiran negatif terhadap Pak Jokowi. Dendam betul karena ya tadi itu diberi tanggung jawab menjadi komisaris, tidak bisa kerja, akhirnya dipecat. Lain tupoksi kerjanya sebagai komisaris, lain dia kerja yang dia kerjakan. Mengaku orang pintar tetapi tidak bisa melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Itulah orang yang dibilang pintar tapi bodoh, yang namanya Refli Harun. Saya kira ya secepatnya harus ditangkap, ditahan Roy Panci dan gerombolannya itu dan disidangkan sehingga kita masalah ini menjadi clear and clear, dan rakyat juga bisa mengetahui yang mana sebenarnya benar, yang mana yang salah. Saya kira itu. Selamat malam. Yang Pak Farhad lontarkan